Saya akan bertanya ke Pak Tauhid dulu karena memang pernyataannya datang dari Anda, Pak Tauhid, terkait pemerintah ini Iya, betul. sebetulnya mengeluarkan insentif ini sepertinya agak ketinggalan. Padahal trennya sebetulnya Anda sudah melihat begitu ya, yang mana untuk di akhir tahun biasanya untuk belanja masyarakat khususnya kelas menengah atas ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari atau tepatnya bukan di akhir tahun. Silakan dengan penjelasan Anda, kenapa sebetulnya apakah memang pemerintah ini agak kurang tepat sasaran atau seperti apa pertimbangan pemerintah sehingga akhirnya insentif ini dikeluarkan justru di akhir tahun, Pak Tauhid? Ya, yang pertama saya kira kita harus lihat ya, kalau dalam perekonomian kemarin, pertumbuhan ekonomi 3, sumbangan government expenditure dalam perekonomian itu negatif begitu. Artinya bahwa belanja pemerintah yang dilakukan selama ini belum menjadi stimulus yang luas bagi perekonomian. Yang saya kira ini sangat ironis di tengah situasi bahwa di tengah perlambatan ekonomi karena ekspor impor, maka salah satu daya dorongnya harusnya belanja pemerintah. Nah, kita lihat bahwa pada bulan September di sisi lain APBN kita itu surplus, artinya penerimaan negara baik pajak maupun PMDP itu cukup besar gitu. Nah, sementara belanja negara justru mengalami pertumbuhan yang relatif lambat. Nah, ini yang menurut saya sangat disayangkan, apalagi target realisasi belanja modal yang sangat jauh dibandingkan belanja gaji pegawai ataupun bantuan sosial. Nah, mengapa terlambat? Karena biasanya untuk perubahan anggaran ataupun tambahan anggaran itu dilakukan pada bulan Juni atau Juli, sehingga ada waktu bagi pelaku usaha, masyarakat, dan berbagai pihak yang menjadi komponen pengguna belanja pemerintah bisa memaksimalkan waktu lebih banyak, yaitu bulan Agustus sampai bulan Desember. Jadi ada misalnya pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun untuk konsumsi masyarakat melalui bantuan sosial begitu. Nah, kalau di bulan November maka sangat diragukan bisa optimal, mengingat fungsi daripada belanja dari sisi akuntabilitas maupun penyerapan akan relatif rendah karena pelaksana program akan dikejar target, sehingga dirasakan bisa pelaksanaan program bisa jauh ketinggalan begitu. Jadi sekedar habiskan dana tanpa ada efektivitas program tersebut. Nah, ini yang saya kira relatif telat ya gitu, belanja fiskal, insentif yang diberikan yang seharusnya bisa Saya akan lanjutkan ke Pak Ajib. Pak Ajib, dianggap telat begitu untuk peluncuran insentif, sehingga memang dilihat juga bisa saja diproyeksikan ekonomi atau PDBRI di 2023 ini tidak mencapai 5%. Sebetulnya apa yang dirasakan oleh para pelaku usaha? Apakah memang insentif ini tidak terlihat dampaknya karena tidak efektif tadi, atau memang sebetulnya ada dampaknya tapi sangat minim di sana? Oke, kita lihat begini Mas Bram. Kalau kemudian diproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi masih di angka 4,9%, tadi sama oleh Pak Tauhid, sebenarnya ini masih dalam rentang potensi kerangka ekonomi makro yang disusun oleh pemerintah sejak tahun 2022, di mana pada tahun 2023 ini Mas Bram, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan 4,5 sampai dengan 5,3%. Jadi artinya 4,9 pun dalam rentang itu. Tapi memang kemudian ketika Bu Sri Mulyani melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan 2 mengalami pertumbuhan yang cukup agresif di atas 5% rata-rata, memang kemudian Bu Sri Mulyani, Bu Menteri Keuangan dalam hal ini, itu memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun 2023 secara agregat masih di atas 5%. Nah, memang kemudian problemnya adalah muncul ketika di kuartal ketiga kemarin pertumbuhan ekonomi hanya 4,9% dan kemudian tahun di kuartal keempat ini kembali mengalami penurunan. Karena kalau kita lihat Mas Bram, bahwa pertumbuhan ekonomi kita lebih dari 60% itu ditopang oleh namanya konsumsi masyarakat. Dan repotnya adalah konsumsi masyarakat sedang mengalami pelambatan. Yang indikatornya salah satunya kita bisa lihat bahwa indeks kepercayaan industri pun terus mengalami penurunan. Bahkan kemarin kita lihat di bulan lalu di angka 50. Artinya angka yang cukup sudah mendekati di bawah 50. Itu artinya mengalami konstruksi. Dan ini sudah menjadi lampu kuning buat pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat kemudian kenapa daya beli masyarakat itu turun? Memang karena sangat kompleks Mas Bram. Dan bahkan kalau kita lihat bagaimana belanja pemerintah itu kalau dikatakan terlambat, betul terlambat. Karena kalau kita lihat penerimaan negara selama 2 tahun berturut-turut itu over target. Selalu di atas 100%. Dan menariknya adalah sampai kuartal ketiga kemarin, penerimaan pajak itu juga sudah lebih 5% dibandingkan tahun lalu. Artinya penerimaan pajak dalam konteks instrumen pendapatan negara itu sebenarnya tidak ada problem. Tapi kemudian adalah bagaimana efektivitas penyaluran dari belanja fiskal ini harus tepat sasaran. Makanya kemudian pemerintah menggelontorkan dengan cara konservatif, yaitu BLT, El Nino, dan lain-lain. Itu fungsinya adalah untuk menopang daya beli masyarakat. Dan kemudian misalnya adanya PPN DTP. PPN DTP itu prinsipnya begini.
pemerintah tercatat mendapatkan pendapatan atas PPN itu. Makanya yang tadinya 2 miliar bahkan kembali direvisi sampai dengan 5 miliar transaksi rumah hunian itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi kemudian, apakah ini efektif untuk mendorong daya beli masyarakat? Ini yang kemudian harus kita lihat bagaimana di kuartal keempat ini. Tapi kalau kita lihat bagaimana dunia usaha. Dunia usaha itu melihat faktanya, Mas Bram, adalah daya beli masyarakat yang cenderung terus turun. Yang diperparah kemudian kalau kita lihat indikator yang lain, bahwa pertumbuhan ekonomi itu ditopang salah satu adalah dari investasi. Kita lihat investasi memang terus mencapai target. Bahkan tahun 2022 kemarin mencapai lebih dari 1.200 triliun. Problemnya satu, ketika over target di atas 1.200 triliun, ternyata hanya menyerap tenaga kerja sekitar 1,3 juta orang. Padahal kita masih pengangguran di atas 5 juta orang. Artinya penyerapan tenaga kerja terhadap investasi itu terus turun rasionya. Nah ini kembali menjadi problem. Padahal kalau kita ingin membuat sebuah lompatan dari negara berkembang menjadi negara maju, maka 3 hal utama harus kita jawab. Berbicara masalah pengangguran, berbicara masalah kemiskinan, dan berbicara masalah gini rasio. Dan gini rasio kita masih di angka 0,381, angka yang sangat jauh dari ideal, seharusnya bisa di bawah 0,3. Itu kira-kira data-data yang ada, Mas Bram. Poinnya adalah dunia usaha melihat bahwa ekonomi sedang cenderung kurang bagus, tapi harapan kita adalah bagaimana kita bisa mengakhiri tahun 2023 ini tetap pertumbuhan itu bisa di atas 5%. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Lalu seberapa besar peluangnya Pak Ajib dengan proyeksi Sri Mulyani yang mana juga masih optimis PDB kita atau PDB 2023 masih di angka di atas 5%? Oke. Kalau kita lihat di tahun 2022, PDB atau produk domestik bruto kita, yaitu fungsi dari konsumsi, ditambah dengan investasi, ditambah dengan government expenditure atau belanja pemerintah, dan ditambah dengan selisih ekspor impor, kita mencapai angka 19.558 triliun sebenarnya, Mas Bram. Artinya kalau proyeksi pertumbuhan ekonomi itu sampai di atas 5%, kita sudah melewati angka psikologis di atas 20.000 triliun di tahun 2023 ini. Kita sangat optimis bisa mencapai itu. Apalagi investasi kita tahun ini ditargetkan 1.400 triliun yang potensial akan bisa tercapai. Nah, tapi kemudian tinggal bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah secara komprehensif dan secara presisi itu bisa mendorong konsumsi masyarakat. Karena problemnya adalah kalau kita berbicara fiskal, oke, itu pro dengan pertumbuhan dan pemerataan. Karena memang fungsi itu yang diemban oleh kebijakan fiskal. Tapi problemnya misalnya kebijakan moneter, Mas Bram. Kebijakan moneter kita dengan adanya terus naiknya suku bunga acuan, maka kemudian itu menjadi problem, yaitu apa? Berkurangnya likuiditas di masyarakat dan kemudian daya beli masyarakat menjadi turun. Contoh, kalau kita lihat setiap terjadi kenaikan suku bunga acuan, coba kalau kita lihat, jangan-jangan cicilan rumah kita, kalau rumah kita kredit misalnya nih, sebenarnya secara nggak sadar naik sekian ratus ribu, karena itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga itu otomatis akan naik, dan ketika itu naik akan membebani masyarakat, dan itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang akan terus tergerus. Kira-kira demikian penjelasan secara komprehensifnya. Jadi kebijakan fiskal harus diselaraskan dengan kebijakan moneter, sehingga fungsi kebijakan-kebijakan dan regulasi pemerintah secara umum itu bisa mendorong di 2 hal. 1, pertumbuhan, dan 2 adalah pemerataan dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian Mas Bram. Oke, baik.